Pusing banget nih. Belajar apa ya yang enak? Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana sih caranya nentuin tinggi pohon tanpa harus manjat? Atau kenapa tukang bangunan bisa mengukur kemiringan atap? Semuanya ada yang tahu nggak itu kenapa? Itu belajar apa sih yang kayak gitu? Oh iya, ternyata di matematika ada loh namanya materi trigonometri. Kenalan yuk kita sama trigonometri. Atau sobat angka sudah pernah dengar nih sama materi trigonometri? Atau sudah pernah tahu? Mari kita simak bareng-bareng ya sobat angka. Yuk kita simak bareng-bareng apa itu trigonometri sobat angka. Nah, trigonometri itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Atau ada yang penasaran nggak sih sobat angka sama trigonometri? Pasti pernah berpikir, kok bisa orang itu manjat tanpa harus menghitung? Semua itu ada di trigonometri loh sobat angka. Simak bareng-bareng apa itu trigonometri ya sobat angka. Oke, sobat angka sudah tidak sabar ya? Apa itu trigonometri? Kayak mana bentuknya? Nah, trigonometri itu ilmu yang ngasih tahu hubungan antara sudut dan sisi pada segitiga. Biasanya tuh fokus pada segitiga apa ya sobat angka? Ada yang tahu nggak? Nah, bener banget, yaitu fokus kepada segitiga siku-siku. Jadi apa Min hubungannya trigonometri dengan sin, cos, tan, dan tangan? Teman-teman ada yang tahu nggak sih? Apa udah pada paham semua? Apa udah pada ngerti semua nih hubungan antara sin, cos, tan, dan tangan dalam trigonometri? Mau tahu nggak teman-teman? Simak bareng-bareng yuk apa itu sin, cos, tan di dalam trigonometri. Jadi bener banget ya teman-teman, kalau trigonometri itu ada hubungannya dengan sin, cos, tan, tangan. Ada yang tahu nggak sih kenapa? Karena sin, cos, tan, tangan itu adalah alat ukur di dalam segitiga. Nah, sin, cos, tan, tangan itu juga sebenarnya adalah perbandingan sisi dalam segitiga siku-siku. Mereka membantu kita untuk ngerti seberapa miringnya, seberapa miring dalam sudut itu, dan seberapa tingginya. Nah, Mimin kasih tahu nih ya, dalam sin itu ada sisi depan dan sisi miring. Artinya seberapa besar bangunan dapat dari sudut dibandingkan dengan sisi miringnya. Jadi kita bisa lihat nih teman-teman, seberapa besar bagian depan dari sudut kemiringan dari sin itu. Lalu yang kedua ada cos, yaitu cosinus. Cosinus itu sisi samping dan sisi miring. Artinya hubungan antara sisi samping dan sisi miring. Seberapa ya hubungannya antara sisi samping dan sisi miringnya dalam cosinus dalam segitiga siku-siku? Kita bisa cari menggunakan cosinus. Lalu ada yang tahu lagi nggak teman-teman selain cosinus dan sinus? Oh iya, satu lagi yaitu tangen. Tangen yaitu sisi depan dan sisi samping. Artinya seberapa terjal sudut itu dilihat dari depan dan dari samping. Biasanya ini buat ngukur apa ya teman-teman? Buat ngukur apa ya teman-teman? Ada yang tahu nggak? Nanti kita bahas bareng-bareng. Lalu dalam hubungan antara sin, cos, tan, dan tangen ada loh cara praktisnya, cara mudahnya mengingat, yaitu dengan cara mengingat-ingat kata demi, sami, desa, yang artinya demi, depan miring itu sin, sami, samping miring itu cos, desa yaitu depan samping yaitu tangan. Gampang banget kan teman-teman ternyata? Seru loh. Hah? Di trigonometri ada sudut mewah, ada sudut istimewa. Apa itu sudut istimewa? Sobat angka ada yang tahu nggak? Apa itu sudut istimewa dalam trigonometri? Apa ya? Nggak tahu loh. Jangan risau. Di sini kita akan belajar bareng-bareng apa itu sudut istimewa dalam trigonometri. Sudut istimewa dalam trigonometri adalah sudut tertentu dalam trigonometri yang nilainya sin, cos, tan, dan tangen sudah dipastikan. Jadi kita tidak perlu lagi tuh menghitung menggunakan kalkulator, tapi kita cukup paham dan cukup memahami tentang nilai-nilai sin, cos, tan, tangen dalam sudut istimewa. Oke
teman-teman, ini ada tabel yang dimana memberitahu kita tentang sudut istimewa. Tadi kan sudut istimewa ada sin, kosten, dan tangen. Nah, di sini ada nilai-nilai dari sudut istimewa yang dimana sudah ditentukan ya teman-teman. Jadi tidak perlu lagi kita menghitung menggunakan kalkulator. Mudah ya ternyata trigonometri ini. Lalu apa Min contoh dalam kehidupan sehari-hari ya? Ini dia, Mimin punya contohnya nih. Kalian mau tahu nih tinggi pohonnya berapa, tapi nggak mau manjat. Nah, cukup jarak kamu dari pohon dan sudut elevasinya. Jadi kita bisa menghitung berapa ya ketinggiannya, yaitu menggunakan tangan. Mudah banget kan ternyata. Lalu sobat angka pernah kepikiran lagi nggak? Apalagi ya yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari? Atau sobat angka sudah pernah belajar tapi lupa? Apalagi ya? Atau sobat angka sudah pernah melakuin tapi nggak tahu kalau itu adalah salah satu unsur dari trigonometri? Apa ya? Ada yang tahu nggak teman-teman? Nah ini nih ya, ada lagi nih, yaitu Pak Tukang Bangunan. Biasanya kan beliau membuat kemiringan atap itu dengan bagus. Ternyata itu menggunakan unsur trigonometri loh ya teman-teman, yaitu dengan cara sin dan kostan. Ternyata Pak Tukang Bangunan juga menggunakan unsur trigonometri ya teman-teman. Lucu banget. Aduh Min, tapi tetap bingung gimana ya caranya yang cepet itu buat mahamin. Nih, Mimin punya cara lagi loh yang gimana buat teman-teman cepet hafal, cepet paham, yaitu dengan cara bernyanyi. Jadi teman-teman atau sobat angka cukup menghafal lagunya, nanti sobat angka bisa tahu semuanya. Mari kita bernyanyi bersama-sama sobat angka. Trigonometri membanding sisi segitiga siku-siku, sinus depan miring kosinus samping miring, tangan sisi depan dibagi samping, hafalkan nilai sudut-sudut istimewanya, bukalah jemari tangan kirimu saja, tuliskan 0, 30, 45, 60 serta 90, selanjutnya tentukan hasilnya. Nol setengah kali akar 0, 30 setengah akar 1, 45 setengah akar 2, 60 setengah akar 3, 90 setengah akar 4, kosinus dibalik saja, tangan sinus dibagi kosinus, plus minusnya tergantung letak kuadrannya. Ternyata lagunya seru banget ya teman-teman. Dan ternyata trigonometri itu tidak sesusah yang apa kita pikirkan. Jadi trigonometri itu mengajarkan kita bahwa setiap sudut punya perannya, sama seperti setiap langkah kecil kita dalam hidup. Terus belajar, terus bergerak, dan kamu akan menentukan tinggi yang kamu akan capai. Jangan capek-capek untuk belajar ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Goodbye, see you. Sampai jumpa di video selanjutnya.